Selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, saya Ulate Yohana akan membahas mengenai case kami yang berjudul investasi asing langsung dalam retail di India. Secara historis, struktur retail di India ini sangat terpecah-pecah. Retail pasokan mereka juga berkembang, tetapi sangat memburuk. Pada tahun 2010, chain store dan supermarket mereka hanya menyumbangkan 4% dari penjualan retail mereka. Sedangkan Amerika Serikat mereka menyumbangkan 85% dari penjualan mereka. Ini mungkin menjadi peluang bagi retail asing yang efisien seperti IKEA, Tesco dan Carrefour. Perusahaan multinasional ini dapat memasuki pasar dan mereka dapat mengubah ruang retail India menjadi efisien. Tetapi India mereka menggunakan kekuatan politik mereka untuk melobi pemerintah agar pemerintah memberlakukan pembatasan investasi asing. Tujuannya agar mereka dapat melindungi bisnis mereka dan pekerjaan mereka. Sehingga itu brand-brand asing seperti Tesco dan Walmart mereka dilarang untuk memiliki output di retail di dalam negeri. Bahkan brand-brand IKEA dengan Nike juga mereka harus memitrakan dengan retail lokal. Kita masuk pada slide yang berikutnya, yaitu trend in FDI. Trend FDI ini adalah arus dan stok FDI dalam perekonomian dunia mengalami peningkatan yang nyata. Teman-teman boleh lihat di chapter 8 figur ke-1 itu arus keluar FDI ini rata-rata secara bertahap itu mereka mengalami peningkatan 250 miliar pada tahun 1990 dan pada tahun 2016 itu 150 triliun. FDI ini juga telah meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan perdagangan dunia. Misalnya pada tahun 1990 dan 2016 total aliran FDI dari semua negara meningkat sekitar 6 kali lipat. Sedangkan kalau kita lihat perdagangan dunia cuma 4 kali lipat. FDI ini sangat penting dalam perekonomian global dan pertumbuhan lebih cepat daripada perdagangan dunia. Kita masuk pada yang slide berikutnya, yaitu direction of FDI. Ini FDI ini diarahkan ke negeri yang maju di dunia. Mengapa? Karena ini perusahaan yang berbasis di negara maju, mereka berinvestasi di pasar negara lain. Contohnya ini Amerika Serikat, mereka telah menjadi target yang menarik bagi FDI. Mengapa?
karena ini pasar domestik yang mengapa? Karena ini mereka adalah pasar domestik yang besar dan stabil. Lingkungan politik mereka juga menguntungkan, dan mereka ini keterbukaan dengan negara tersebut terhadap ini FDI. Kita masuk pada slide yang berikutnya, yaitu the source of FDI. Amerika Serikat secara konsisten menjadi negara sumber FDI terbesar. Negara sumber penting lainnya termaksud Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, dan Jepang. Negara-negara Inggris, Jerman, Prancis, dan Jepang ini juga mereka mendominasikan peringkat perusahaan multinasional mereka terbesar di dunia. Negara-negara ini mereka mendominasikan terutama mengapa? Karena mereka adalah negara paling maju dan negara maju dengan ekonomi terbesar. Yang berikutnya yaitu kita masuk pada slide yang berikutnya, the form of FDI. Bentuk FDI ini bentuk FDI akuisisi versus greenfield investasi FDI. Ini mereka memiliki dua bentuk yang utama. Yang pertama saya akan membahas mengenai investasi greenfield ini yang mereka yang melibatkan pendirian operasi baru di negara asing. Yang kedua melibatkan akuisisi atau penggabungan dengan perusahaan yang ada di negara asing. FDI dalam bentuk merger dan akuisisi ini antara tahun 1990 dan 2016, namun aliran FDI ke negara-negara maju jauh lebih sedikit daripada masuk ke negara-negara berkembang. Merger dan akuisisi ini juga lebih cepat dilakukan daripada investasi greenfield. Perusahaan asing akuisisi. Mengapa mereka diakuisisi? Karena perusahaan tersebut mereka memiliki aset dan memiliki aset strategi dan yang berharga seperti loyalitas mereka. Jadi teori ini mendekati berbagai fenomena penanaman modal asing dari 3 perspektif yang saling melengkapi. Satu set teori berusaha untuk menjelaskan mengapa sebuah perusahaan akan menyukai investasi langsung sebagai alat untuk memasuki pasar luar, ketika 2 alternatif lain seperti ekspor dan lisensi terbuka untuk itu. Jadi investasi langsung ini ada di mana investor dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aktiva keuangan dari suatu perusahaan. Kemudian, why foreign direct investment? Jadi, pertanyaan ini sangat penting mengingat bahwa pemeriksaan sepintas terhadap topik tersebut menunjukkan bahwa investasi asing langsung
mungkin mahal dan beresiko dibandingkan dengan ekspor dan perizinan. Jadi foreign direct investment ini mahal karena perusahaan harus menanggung biaya untuk mendirikan fasilitas produksi di luar negeri atau memperoleh perusahaan asing. Jadi foreign direct investment ini adalah investasi asing langsung atau penanaman modal asing di mana seorang investor pada lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkungan perekonomian negara lain. Kemudian kita masuk dalam limitation of exporting. Jadi kelangsungan ekspor barang fisik seringkali dibatasi oleh biaya transportasi dan hambatan perdagangan. Selain itu, beberapa perusahaan melakukan investasi asing langsung sebagai tanggapan terhadap hambatan perdagangan yang nyata atau terancam seperti tarif impor atau kuota. Dengan mengetahui tarif pada barang impor, pemerintah dapat meningkatkan biaya ekspor relatif terhadap investasi dan perizinan asing langsung. Kemudian yang kedua yaitu limitation of licensing. Jadi cabang teori ekonomi yang dikenal sebagai teori internalisasi berusaha menjelaskan mengapa perusahaan sering lebih memilih investasi langsung daripada perizinan sebagai strategi. Itu yang pertama, pemberian lisensi dapat mengakibatkan perubahan yang memberikan pengetahuan teknologi berharga kepada pesaing asing yang potensial. Kemudian yang kedua, masalah keduanya adalah bahwa perizinan tidak memberi perusahaan kendali ketat atas produksi, pemasaran, dan strategi negara asing yang mungkin diperlakukan untuk memaksimalkan keuntungannya. Kita masuk dalam advantage of foreign direct investment. Oleh karena itu, perusahaan akan lebih menyukai investasi langsung daripada mengekspor sebagai strategi masuk ketika biaya, transportasi, atau hambatan perdagangan membuat ekspor tidak menarik. Selanjutnya, perusahaan akan lebih menyukai investasi langsung daripada memiliki perizinan atau ketika mempertahankan kendali atas pengetahuan teknologinya. Kita masuk dalam the pattern of foreign direct investment. Jadi pengamatan menunjukkan bahwa perusahaan dalam industri yang sama sering melakukan investasi asing langsung pada waktu yang hampir bersamaan. Selain itu, perusahaan cenderung mengarahkan aktivitas investasi mereka ke pasar yang sama. Kita masuk dalam strategic behavior. Jadi suatu teori berdasarkan pada gagasan bahwa aliran FDI adalah cerminan persaingan strategi antara perusahaan di pasar global atau yang biasa disebut oligopoli. Jadi oligopoli ini adalah industri yang terdiri dari sejumlah kecil perusahaan besar, misalnya industri di mana 4 perusahaan mengendalikan 80% pasar domestik. Jadi pasar oligopoli ini adalah pasar persaingan tidak sempurna. Disebut demikian karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Kemudian kita masuk di dalam the executive paradigm. Jadi paradigma ini atau electric paradigma ini telah diperjuangkan oleh seorang ekonom Inggris yang bernama John Dunning. Jadi John Dunning ini berpendapat bahwa selain berbagai faktor yang dibahas sebelumnya, keuntungan spesifik lainnya yaitu lokasi. Lokasi juga sangat penting dalam menjelaskan alasan dan arah investasi langsung asing. Dengan keuntungan spesifik lokasi, Dunning memberikan bahwa keuntungan yang muncul dari pemanfaatan dana dan lokasi aset yang terkait dengan lokasi asing tertentu dan yang menurut perusahaan berharga untuk dihubungkan dengan aset uniknya sendiri atau seperti teknologi, pemasaran, dan manajemen perusahaan. Jadi lokasi ini juga sangat penting menurut ekonom dari Inggris yaitu John Dunning. Contohnya, kita bisa melihat bahwa sumber daya alamnya seperti minyak dan mineral
dan menurut karakternya dan spesifik untuk lokasi tertentu. Jadi lokasi itu sangat penting, apalagi lokasi itu memiliki sumber daya alam seperti minyak dan mineral dan lainnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang saya akan membahas materi tentang LO3, yaitu memahami bagaimana ideologi politik membentuk sikap pemerintah terhadap FDI atau Foreign Direct Investment atau investasi asing langsung. Yang pertama adalah pandangan radikal. Jadi menurut pandangan seorang penulis radikal, bahwa perusahaan multinasional adalah perusahaan yang atau M&A adalah perusahaan yang mengambil keuntungan dari negara tujuan mereka atau negara tuan rumah dan membawa kembali ke negara asal dari perusahaan tersebut tanpa memberikan keuntungan atau nilai apapun sebagai gantinya kepada negara tuan rumah. Contoh FDI ini menurut pandangan radikal adalah misalnya, saya akan memberikan contoh, yaitu perusahaan A datang melakukan FDI ke negara Indonesia. Mereka mengambil semua sumber daya yang ada, sehingga hal tersebut sangat menguntungkan bagi perusahaan FDI tersebut. Namun sebaliknya hal tersebut sangat merugikan negara Indonesia, dikarenakan Indonesia tidak menerima keuntungan sebesar pun dari perusahaan tersebut. Berikut saya akan menjelaskan tentang pandangan pasar bebas. Pandangan pasar bebas ini berakar pada teori ekonomi perdagangan internasional oleh Adam Smith dan juga David Ricardo. Pandangan pasar bebas berpendapat bahwa produksi internasional harus didistribusikan di antara negara-negara tersebut sesuai dengan teori mereka yang telah mereka jelaskan, bahwa barang dan jasa yang dapat mereka produksi adalah yang paling efisien. Contohnya adalah misalkan perusahaan komputer ternama Dell yang memutuskan untuk memindahkan operasi perakitan komputeran mereka dari negara asal Amerika Serikat menuju ke Meksiko. Hal tersebut dilakukan mereka untuk memanfaatkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah di Meksiko. Menurut pandangan pasar bebas, langkah seperti ini dapat dilihat sebagai peningkatan dari efisiensi biaya secara keseluruhan, serta memiliki keunggulan yang lebih dari untuk perakitan PC. Selain itu, konsumen juga diuntungkan untuk mendapatkan harga yang lebih murah, dikarenakan produksi tenaga kerja yang lebih murah di negara Meksiko. Nah, hal tersebut sangat bertentangan dengan pandangan radikal. Pandangan pasar bebas menekankan bahwa transfer sumber daya seperti itu sangat menguntungkan tuan rumah dan juga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut. Dengan demikian, pandangan pasar bebas berpendapat bahwa FDI merupakan keuntungan bagi negara asal maupun negara tuan rumah. Berikutnya adalah nasionalisme pragmatis. Banyak negara tidak mengadopsi kebijakan radikal maupun kebijakan pasar bebas terhadap menghadapi foreign direct investment ini. Tetapi sebaliknya, kebijakan yang paling tepat dapat digambarkan sebagai nasionalisme pragmatis. Pandangan nasionalisme pragmatis adalah bahwa FDI memiliki manfaat dan juga biaya. FDI dapat menguntungkan negara tuan rumah dengan membawa modal, keterampilan, teknologi, dan pekerjaan, tetapi manfaat-manfaat tersebut itu datang bukan gratis tetapi menggunakan biaya. Contohnya ketika perusahaan asing daripada perusahaan dalam negeri memproduksi produk, otomatis keuntungan dari investasi itu akan pergi ke luar negeri. Banyak negara juga khawatir bahwa pabrik yang dimiliki asing dapat mengimpor banyak komponen dari negara asalnya. Nah, yang memiliki implikasi negatif terhadap posisi neraca pembayaran negara tuan rumah. Nah, menyadari hal ini, negara-negara yang mengadopsi sikap pragmatis menjalankan kebijakan yang dirancang
untuk memaksimalkan manfaat nasional dan meminimalkan biaya nasional. Menurut pandangan ini, FDI harus diizinkan selama manfaatnya lebih besar daripada biayanya. Negara Jepang menawarkan contoh nasionalisme pragmatis yang mulai dari tahun 1980. Kebijakan Jepang ini mungkin adalah kebijakan yang paling ketat dibandingkan negara-negara yang mengambil sikap nasionalisme pragmatis ini. Terutama Jepang memperketat perusahaan-perusahaan AS yang masuk ke dalam dengan sumber daya manajemen dan sumber daya lain yang cukup ke pasar Jepang, karena mereka yakin dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan industri dan teknologi sendiri. Berikutnya adalah pergeseran ideologi. Beberapa tahun belakang ini, jumlah negara yang menganut ideologi radial mengalami penurunan yang sangat dominan atau yang sangat mencolok. Meskipun beberapa negara telah mengadopsi sikap kebijakan pasar bebas, semakin banyak negara yang tertarik pada ujung sikap perdagangan pasar bebas. Hal ini telah meliberalisasikan rezim investasi asing mereka. Nah, inti dari ketiga ideologi politik yang berbeda, mulai dari yang pertama pandangan radikal, kedua pandangan pasar bebas, dan ketiga adalah nasionalisme pragmatis. Semuanya ini memiliki pendekatan yang berbeda terhadap foreign direct investment. Yang pertama pandangan radikal, memiliki sikap buruk terhadap FDI. FDI diyakini tidak boleh dibiarkan karena korporasi asing yang melakukan fasilitas produksi di suatu negara tidak pernah dapat dilihat sebagai instrumen pembangunan ekonomi di negara tersebut. Yang kedua, pandangan pasar bebas memiliki pengaruh yang baik, memiliki sikap yang baik terhadap FDI, karena keyakinannya adalah bahwa perdagangan internasional mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi semua negara yang terlibat, dan hal ini juga didasari dengan teori Ricardo dan juga Adam Smith. Berikutnya, nasionalisme pragmatis. Hal ini memiliki sikap yang baik dan juga sangat memiliki sikap yang baik terhadap jalannya FDI ini atau foreign direct investment ini. Selama manfaatnya lebih besar daripada biayanya, FDI ini harus diizinkan oleh negara-negara yang ada. Demikian presentasi saya, terima kasih.